Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Tiap bading dotik Ustaz ang ya ilontong alate poleng dito tetapi ya Tanu bawa hemo ngurusi malu oli tali ya. Biasa latih ya, lo kita mula-mula teti. waktu itu paling barbalo itu tuh bola be itu mah apalagi kan mame mulu teti waktu mah boleh poneng-neng lewat ti Tuh ati olah tiap apa tanah hemo ngoto poli kira-kira ya. bo dulu Pokoknya husnuzon saja. anja mau ngoto itu poli mah hama untuk foto tahu dah data poli ti Oh ati olah anu mau dito Assalamualaikum Waalaikumsalam. putih beleh Ini dua mati jak lo ngalaja hemo masuk dah putih poli uti. ulo masuk dah apa Dua. beli ame uti pa ilama harap ulami mati apa mama menjenguk ame ti Maya malon to numai uti apa? Masuk dop tabiat Ustaz. sudah ya astagfirullahaladzim Ini Ustaz yang ngonti Pak Ustaz Tulerian anak mola beui. Pertama dia dulu jam uti pongal uti. Makanya teh kan dihima jam terus. tahun beta jam Kebetulan tahun beta jam Cuma bawal kebetulan donggolo teh hipetalia malu kan olati ya. Oh. Ada donggolo itu di Pukilama dia sto kan donggo di Polu yang melati. Ben nana melati Ustaz nana ngole Rian kan. Nah engko mulai tempo tali malu wati. Ida pertama hemo lah. Dia tetap malam dapat Ustaz. Awak tiba beli-beli itu jam itu. tima to jam mengajar restoran Allah tiap berarti. Ih, patah kan tiame olor jiki Ustaz. Titima bawa jana anak ti jam. janana uti jam Uti. nah pate-pate madidu Astaga. madel ai Gara-gara jam Allah. Oh, patah tali malu Allah jam itu lalati Ustaz. mau pemangga mah lawa di buti potabe buti buti apalagi uti puasa buti upo Harus lala itu itu amali. Ya. Silahkan urusan dunia itu diatur sedemikian rupa, Jo. ya. Tapi Biti, tetap Ustaz. harus senantiasa memperhatikan ya, waktu-waktu yang menjadi hak Allah. boleh poet Ya, kalau itu hak Allah ya wajib kita penuhi. Ketika tidak harus ditentukan oleh jam. Begitu panggilan kumandang azan sebenarnya itu kan sudah tanda waktu kan? Jo. ya Ya harusnya kita sudah mempersiapkan diri. Bahkan ada yang sudah terbiasa mempersiapkan diri karena secara batin dia sudah merasa ya bahwa waktu-waktu untuk menunaikan kewajiban itu dia sudah bisa rasakan. Oh. Bahkan sebelum azan pun dia sudah mempersiapkan diri. Jo. Nah, subhanallah. Jadi apalagi ini bulan puasa apa? Jo. Ya. Jadi kalau memang sudah cukup ya untuk persiapan lebaran ya, ya untuk beli baju, makanan di rumah sudah cukup memadai ya, Jo. sudah mencukupi ya. Silahkan ya seberapa saja yang bisa diambil keuntungannya. Ya kalau memang sudah waktu sholat ya sudah tinggalkan sejenak urusan dunia. boleh poet bodong Jadi hepo walau sebenarnya- mali itu Patah mali ulol Ustaz waktu itu. Ya monggo lah pokoknya. Sholat itu kalau dia yang dalam bentuk wajib, ya ya ketika kita lalai dan tiba-tiba kita ingat ya laksanakan. Kalau sholat sunat kan ya mana yang kita mampu. ya Jadi sebaiknya senantiasa kita memperbanyak ibadah sunat di Ibadah bulan suci Ramadan. Nah, kalau misalnya wacana layak itu baru artinya saya ingin menukar itu Ustaz. Ya ketika diingat boleh ditukar. boleh dilaksanakan Ya, saat itu Jadi itu kafaratnya. Ya. Jadi kalau misalnya waktunya sudah lewat, ya Abah boleh mengkafarat di luar waktu. Tapi ingat, sholat pada waktunya itu pahalanya lebih besar. Ya, sedangkan sholat di luar waktu itu hanya sekedar mengkafarat aja. mengganti Ya, sebagai bentuk pengganti ya. Jo. Ya, dia dikafarat dengan itu. ya Misalnya tiaba jalotabia lohori. Jo. Ya, tiba-tiba malah masuk asari. ya Nah, sudah setelah asar silakan di kodok sholatnya. walaupun dia bukan perjalanan jauh Ustaz Ya, walaupun dia bukan perjalanan jauh iya walaupun ya dia bisa di kodok, tapi kalau dia meniatkan kodok maka kata adaan pada niatnya itu dia diniatkan kodok. Biasanya kan yang niatnya usolli fardhu Fardhu zuhri arba'a raka'atin raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. adanya Itu kalau sendiri enggak, itu kalau waktunya pada saat yang tepat, pada waktunya memang. oh Ya. Ya, pada waktu sekarang. ya Memang waktu zuhur. Hmm. Tapi kalau dia kerjakan di sore hari, ketika dia lalai tertidur, disibukkan oleh pekerjaan seperti di abad ya, ya ya maka itu sudah lalai dia, sudah dosa dia ketika dia tinggalkan waktu sholat itu. Maka ketika dia sadar, dia ingat,
maka dia niatkan mengqadha itu. Tapi ingat kedudukan sholat itu hanya sebagai apa? Kafarat. Ya, supaya dia Itu perbedaan, itu perbedaannya iya, Ustaz. Ya? kafarat dosanya dia. Nah. Jadi sebaiknya kita tetap berhati-hati, apalagi bulan Ramadan ini. Iya. Berusahalah. Ya, Ramadan ini kan penting sekali kita menjaga ketepatan waktu. Nah, di sini kan kita melatih diri manajemen amal itu ya. Iya. Jadi harus senantiasa kita berusaha sedapat mungkin apa? Ya. Itu urusan dunia kalau boleh porsinya diperkecil. Jadi kan boleh mana namita mau tali malo, tepung pe atau lo itu lah mau biasa sama. Gagadaan. Itu sikap lihat apa? Tawali walau Pengusaha soleh ya. tali mau pohon Ustaz mau kadang-kadang an poli mate ma poli teh mas tengah mati poli ma oli patali ya. Iya kan dia. Cuma untung ma beli heta aja bome. Nah, jangan sampai justru dunia menjadi lebih indah. Ma uit toh. Jo. Apa sih dunia? Bahkan Nabi mengatakan sholat 2 rakaat saja ya sebelum subuh, sholat fajar Iya. ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Oh. Jadi sebenarnya kalau mencari kekayaan itu sebenarnya rezeki terbesar itu ketika Allah memudahkan kita untuk beribadah. Itu rezeki paling besar. Sungguh apa ya, keuntungan dunia yang kita peroleh ya, meskipun 100 gunung yang menjadi harta kita tidak akan sanggup melampaui rezeki yang Allah berikan ketika kita dimudahkan untuk beribadah. Oh. Ya, jadi betul, betapa. betul. Nah, kita baru akan menyadari ini kan nanti di akhirat. Penyesalan itu terlambat. Kita baru menyesalinya nanti di akhirat. Andai kalau saya tidak mengejar dunia, ya, saya memperbanyak ibadah, kira-kira saya sudah berada di dalam surga. Tapi karena banyak dunia yang harus kita urus, Jo. ya, akhirnya kita disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk pertanggungjawaban di Jo. akhirat. Dan sering melakukan kelalaian-kelalaian. Iya, gitu. Jadi penting sekali kita untuk senantiasa di bulan Ramadan ini, apalagi sekarang ada beberapa fenomena ya. Jo. Orang yang menganggap bahwa hanya puasa yang penting, sholat tidak penting. Ya, Ini Ustaz sering terjadi. Dengar maaf. puasa aja mau. Oli patali Ustaz. Toti. Bang lohori boting ka bodong ko malu. Nanawa. Nggak buka tiota mulu-mulu to meja. Ya, nanawa mawali-wali to taman lati itu Ustaz pajata kalau main lati dong puasa. Mau to magaribu to dibalakan. Tori balakan tiap poli. Wajah Ustaz tuh hati tak itu Ustaz. Jangan ngolah. Kalau ngegumai. Modah itu amali. Ya, karena kalau Ramadan ini lewat, Ya. kemudian alat ukurnya keluar, Jo. dan urusan dunia kita lebih berat daripada urusan akhirat kita. Sungguh ini orang paling merugi di bulan Ramadan. Mati lo potalah no dito. Jadi bahkan para ulama dulu, Ya. ya, itu justru mempersiapkan diri mereka 6 bulan. 6 bulan. Urusan dunia itu ya, Jo. mereka persiapkan harta mereka untuk biaya hidup 6 bulan depan, hanya untuk mempersiapkan batin, ya, amalan-amalan mereka untuk menghadapi bulan Ramadan. Oh, itu Ya, jadi urusan dunia mereka perpadat sebelum datangnya bulan Ramadan. suci. Begitu masuk bulan suci Ramadan, bahkan urusan dunia mereka tinggalkan. Ya, mereka tutup tokonya. Fokus Ya, banget ya, di ya. bulan Ramadan. Ya. Tapi ini kan tergantung apa namanya kemahiran kita memanajemen urusan dunia Ya. kita kan. Ya. Ya, apalagi yang pendapatannya mungkin dapat hari ini habis hari ini. Ya. Ya, gitu. Ya, kalau ada yang pendapatannya hari ini bisa memenuhi 1 minggu ke depan, ini kan bagus. Ya, 1 hari dia bisa Jadi fokus pada urusan dunianya, Ya. 6 hari dia bisa fokus pada ibadahnya. Enggak Jadi Ini kan tergantung cara manajemen amal masing-masing. Kembali ya. ke manajemen Cuma beta. bagaimana jangan sampai porsi dunia jadi lebih dominan daripada Porsi urusan akhirat. Jadi amal kita. memperbaiki manajemen tadi itu. Ustaz. Iya. Manajemen. Manajemen walau manajemen. Meja walau betul. Uti ya lo pe nawale deti halu mali Manajemen amal. Kalau kamu kan Iya. di botal ya. Jadi tidak lah poli mau dia Iya. dong. Nah, inilah barangkali mungkin mispersepsi ya tentang puasa dan sholat. Padahal dua-duanya itu penting. Wajib. Karena kita sudah paham ya bahwa bunyal Islam ala khamsin. Ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. 5 rukun itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Mulai dari syahadat ya, sholat, puasa, zakat, haji. Jangan hanya dia anggap penting puasanya, tapi sholatnya dia lalaikan. Karena dianggap tidak penting. Nah, ini karena apa? Ya, kehilangan pemahaman tentang keutamaan daripada sholat. Sholat itu kan tiangnya agama. Ya. Ya, Jo. pangkal setiap urusan itu
itu adalah Islam. Dan kata Nabi, wa amuduhus sholat. Iya. Ya, dan tiangnya itu adalah sholat. Jadi orang yang melalaikan sholatnya berarti dia bukan hanya puasanya yang dia runtuhkan, seluruh bangunan agamanya dia runtuhkan. As-sholatu imaduddin. Tudin Sholat itu adalah tiang agama. Fakat aqamaha fakat aqamaha. Siapa yang menegakkannya, maka dia telah mendirikan agama. Akimis sholah. Ya, jadi perintah mendirikan sholat itu ya di dalam Al-Quran banyak sekali. Iya. Ya, jadi penting juga kita paham bahwa orang yang melalaikan sholat itu ancamannya juga ada. Jangan sampai juga kita karena takut ancamannya, ya kita kita menjadikan ini sebagai landasan kita beramal. Ya paling tidak kita memahami keutamaannya. Ya, gitu. Jadi al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami, sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Ya, faman tarokaha, siapa yang meninggalkannya, maka faqad kafar. Maka dia jatuh dalam kekafiran. Nanawa. Nah, ini yang meninggalkan dengan sengaja. Yang meninggalkan dengan sengaja, Iya. Ustaz. Karena memang sulit melihat batas antara perjanjian itu ya, antara kami dengan mereka. Mereka itu kan orang-orang kafir ya. Iya. Itu sholat, itu pembatas. Jo. Sehingga kalau pembatas ini dihilangkan, kira-kira masih bisa dibedakan tidak antara orang beriman dengan hidup, Ustaz. orang kafir? Sama. Sehingga itu memang beri batasan dengan Sholat. Itu ini menjadi penting, hati-hati ya. Iya. Banyak bahkan ada fenomena orang yang karena dia hanya fokus pada puasanya, Iya. maka ketika memulai puasanya dari sejak subuh, Iya. dia mulai start untuk ngorok, tidur. Mapilih tali lo utulu. Ya, Apalagi maraton, dia ya. nggak iloni. Sudah. Tulur. Tidur. Terus sih. Asari dong tutuluh dia. Iya. Minta atur situ. Ustaz. Dia mah zikir buka puasa. Iya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu Ustaz. Ya karim duduk dia itu tuh lomai. Nanawa. Dong gagali puasa mtuluh dia. Berarti puasa Jadi dia lalaikan zuhurnya, dia lalatkan sholat asarnya. Nah, jadi sebenarnya hindari ya. Iya. Jadi karena apa? Alasan dia tidur itu kan ibadah. Nah, itu disebutkan. Jadi sebenarnya hadis yang menjelaskan, hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini masih perlu dikaji lagi ya. Ya. Sebagian ulama menggolongkannya adalah hadis Doif. Betul, memang tidurnya orang puasa itu ibadah hanya bagi mereka yang kelelahan. Hanya dua saja orang yang tidurnya itu istimewa di hadapan Allah. Tidurnya orang yang kelelahan beribadah di malam hari, Iya. dan tidurnya ahli maksiat. Nah, tidurnya ahli maksiat Ustaz menunggu atau latihan. Ahli ibadah kan dia latih ya. Sudah pasti. Rian mau latihan. Iya, udah mau tahu Ustaz, tidak tahu ada oleh Ustaz. Bukan karena tiap aja lo tabi'endi ya. Karena saya motivasi saja ini. Iya. Iya. Walau latih-latih. Ustaz nanang pematulop mani Ustaz. Ahli ibadah latihan yang poli maksiat Rian. Tinggal kunci ibadah. Baru kuliah. Terus ya Ustaz. Jadi begitu ya antara Tidurnya betul. tidurnya itu orang yang beribadah dan orang yang bermaksiat. Kenapa? Iya. Karena Allah ya punya rasa kasih sayang yang besar kepada orang yang ahli ibadah. Ibadah. Iya. Ya sehingga hak Mailongol tubuhnya hati. dia jalankan di Siang hari. siang hari. Dia mau tidur. Kenapa ahli ibadah jadi istimewa tidurnya? Karena dia memilih waktu-waktu dia bermaksiat untuk tidur. Ini dalam betul apa tadi itu milih Ustaz. Ahli ibadah itu saling melawat. Karena kalau seandainya ya dia tidak memanfaatkan waktu itu untuk tidur, Iya. maka kebiasaan dia di waktu itu dia bermaksiat. Oh. Nah, sehingga dia menutupi waktu-waktu berpeluang dia bermaksiat itu dengan tidur. dia hindari itu dengan Tidur. Setelah dia beribadah daripada dia berbuat maksiat. Lebih dia tidur. Jadi sebenarnya itu menjadi istimewa tidur orang seperti. Tapi kalau tidurnya sudah dia niatkan untuk melalaikan kewajibannya, Iya. ini tidur yang tidak ada manfaatnya. Ini tidur yang akan sangat merugikan orang-orang berpuasa. Oh. Ya. Oh, jibil. Jadi sebaiknya berupaya untuk menghindari. Ya, karena
bahkan keutamaan yang harus kita pahami daripada sholat yang kita lakukan itu, Iya. dikatakan oleh Rasulullah ya, siapa yang menjaganya, Jo, maka sholat yang dia jaga itu akan menjadi 3 hal. minta. Ya, pertama dia menjadi nur, Nur, ya. Yang kedua menjadi burhan, Burhan. yang ketiga dia menjadi perisai. Iya. Anu Ya, teh naja, anu- Ustaz, naja. Anu tiburan ulo tanggal apa Ustaz? Ya, burhan itu tanggulnya bahasa Arab ya, tanggul bahasa Arab ya. Burhan itu bukti. Oh, Bukti Para keimanan. poli abadin ku burung hantu Ustaz. nur cahaya, Iya. burhan Iya, adalah bukti, Iya, bukti. Kemudian naja Perisai. itu adalah perisai perisai. dari siksaan nanti pada hari. Kiamat. Ya, jadi kalau orang meninggalkannya, Hmm. maka tidak akan ada cahaya pada dirinya. Ya. Jo. Karena biasanya orang nanti di padang mahsyar itu, ketika mereka berada di padang mahsyar, ahli-ahli sholat itu, ahli-ahli ibadah itu akan terlihat dari cahaya yang keluar dari jidatnya. Ustaz. Ini gimana Ustaz ya? Hmm. Udah ngoni pa kan tinggal di pa ila dengan dewa loh. Oh, dia bilang melerian dia cahaya itu ya. Walau mau menu loh. Oh, jadi itu Ustaz. Iya, jadi begitu Oh, juga. itu Ustaz pada Iya, saat jadi sebelah akan mau itu Ustaz. terlihat nampak dari cahaya yang keluar dari jidatnya. Jidat. Karena salah satu yang dia gunakan untuk bersujud kepada Allah adalah jidatnya. Jadi mulai tingkat deli-deli ke Ustaz ya. Iya. Memang anu ya Ustaz. Onuhe. Ya, jadi boleh membedakan, mudah sekali membedakan orang-orang yang ahli ibadah di hari kiamat itu. Ya, mereka akan nampak dari cahaya yang keluar dari jidat mereka. Itu bayarin Athari sujud. pemantua Ustaz. Iya, tanda sujud mereka. Nah, jadi kalau orang yang meninggalkannya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan anugerah berupa nur itu? Ya, bahkan boleh Bela jadi, bos ya, ja bercahaya tuh Iya. anu tim meninggalkan Ustaz. ya, bahkan nampak itu dari aura wajahnya akan kelihatan ya. Ya. Dan yang berikut juga dia menjadi burhan, bukti keimanan. Burhan. Iya, jadi bagaimana dia Dia burhan menunjukkan? yang itu Ustaz. Jate burhan to walau ti. Ya, jadi bagaimana dia bisa menampakkan bukti keimanannya sedangkan bukti keimanan yang harusnya setiap hari nampak pada dirinya dia lalaikan. Puasa ini setahun sekali. Jo. Apakah nanti 1 tahun 1 kali baru dia bisa membuktikan keimanannya? Oh. Tentu tidak. Ya. Zakat nanti kalau dia mampu, bahkan setahun sekali. Bagaimana mungkin orang hanya setahun sekali dia bisa membuktikan keimanannya? Ya. Haji seumur hidup sekali. Jo. Terlalu jauh waktunya kalau hanya membuktikan keimanan itu seumur hidup sekali. Ya. Nah, sebagai bukti daripada syahadat yang dia ucapkan, maka seharusnya dalam 1 hari ada bukti atau burhan yang dia tampakkan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikut dia menjadi najah. Naja. Dia menjadi perisai. Ya boleh jadi nanti penderitaan kita yang itu biasa dirasakan oleh orang-orang nanti di hari kiamat Jo. akan dihindarkan Allah dari dirinya. Oh. Ya. Kita kan tidak bisa apa namanya ya, menduga apa nanti yang akan kita hadapi, nasib kita seperti apa nanti hari kiamat kelak. Ketika kita dibangkitkan, macam-macam kesulitan orang di hari kiamat itu. Ya. Ya, ada yang berjalan di tengah tumpahan keringatnya, Berarti berenang. Ustaz ti. Lo malah mau lingon. Mati LPN tak betul jalo ona ti pun mah payah. Jangan apa-apa, ini adalah nasihat. Iya. Oh. Dan kewajiban Ustaz memberi motivasi nasihat. dia latih Ustaz Iya. maksudnya. Ya. Diri saya sendiri ya. Gitu. Jadi nasihat itu menjadi sangat penting agar supaya kita bisa menyiasati ya kehidupan Iya. di dunia ini agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Untungnya Karena ini Ustaz hak, mau ya, namai hak dan mau kewajiban. ngasih nasihat. Dan Perisai kondisi betul. kita, ya kondisi kita di apa namanya di padang mahsyar itu luar biasa ya. Ya. Ada yang berjalan dengan memikul ya barang-barang yang dia zolimi dulu, ya hak harta. Ada tanah yang dililitkan di lehernya, ya karena dia zolimi tanah itu dari saudaranya. Ya. Iya, ada yang apa namanya berjalan dipatuk-patuk oleh ular. Ih, lo mulai itu Ustaz. Nah, itu karena perbuatan dosa-dosa mereka yang Maksudnya diperlihatkan berwujud, iya. Dosa-dosa mereka akan menjadi beban. bukan diperlihatkan kalau memang dialami waktu Iya. saat itu. Iya. Nah, jadi ada yang berjalan dengan perut yang membesar. Mudah-mudahan kan ini Allah hilangkan ya di padang Amin, mahsyar amin, dengan ya. sholat-sholat kita. Oh. Ya, dia menjadi perisai dari semua penderitaan insya Allah. Buat yang mudah-mudahan untuk malu Ustaz. Lo mulai?
Pengalah. Untuk mau malu atau mau nih. Karena bolong atau malu Anu, kalau di padang masyarakat kalau ada yang lihat ya, Iya. orang memikul kandang ayam, Oh, wata tabutelo. Oh, timba tatio mana ada? Mana utan pai suah. Bolong ka dia may lati ada tinggal. La ilaha illallah. jadi sebaiknya jangan lalaikan hak Allah ya. Iya. Gitu, tetap kewajiban. Silakan urusan dunianya agar supaya nanti urusan dunia itu tidak jadi beban kita nanti di akhirat. Nah, jadi ya kemudian juga ya kita penting juga memahami kedudukan sholat ini tidak hanya sebagai tiang agama, Iya. dia menjadi penentu amalan ya. Kita mau puasa 1 tahun pun, Iya. kalaupun memang puasanya bisa setahun ya, Iya. tidak akan ada artinya jika seandainya sholatnya tidak dilakukan. Begitu Ustaz ya. Iya, puasanya terlihat memang sah, Iya. tapi sesungguhnya telah dia hancurkan dengan melalaikan kewajiban sholat. Sholat tadi. Iya, dia memang tidak makan minum ya. Iya. Oh iya, sampai dia buka puasa dia tidak makan minum. Lo Terlihat tahan. dia seperti puasa, tapi nilai puasanya seperti buih yang tidak ada isinya. Isinya. Oh, bui. Kam min so'in laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Apa yang terjadi? Dia puasa hanya dapat lapar dan Dahaga. Oh, mayro Tolong tidak. dari itu. Ya. Ya, bahkan kalau kita luar biasa ini ya. Ngeri juga ya membayangkan betapa besar dosa meninggalkan sholat itu. Ya. Ya. Ketika seorang wanita mendatangi Musa mengakui dosa-dosanya ya. Iya. Apa dosa wanita ini? Dia akui bahwa dia sudah berzina, kemudian dia melahirkan anaknya, dan ketika anaknya itu lahir dia dibunuh. Hati Kira-kira keji atau tidak itu? udah lama Ustaz. Keji. Oh, Nabi keji itu Mu- kan tiap bulan bro kejian toh. Gajian. Oh gajian Ustaz. Keji beto hepo pemarut li umput ya beto pencampur Yesus. Ketika Nabi Musa mendengar pengakuan wanita ini, Keji ini maksudnya Iya. ngeri Ustaz. iya, dosa yang ya sudah di luar Yang nalar ya. di luar nalar ya. Iya. Nabi Musa pun kaget mendengar pengakuan wanita itu. Hingga Nabi Musa lepas kendali dan mengusir wanita ini. Hilhuli Ustaz. Iya, saking Ada pengusiran. iya. Diusir. Usir. Paling lu jam mau mudu dulu malah. Iya, seolah-olah wanita ini tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Astagfirullah. Wanita ini kemudian menangis, meninggalkan Nabi Musa. Dia menyesali perbuatan itu. Ya. Kira-kira sudah mau putus asa ya. Iya. Gitu. Coba bayangkan orang kalau dosanya sudah seperti itu. Kalau nak main patak dia mengakui langsung patak. Iya, dia mengakui kira-kira Tuhan masih mau ampuni tidak ini. Nabi Musa ketika meminta wanita itu pergi dari hadapannya, Iya. malaikat mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, ya kau panggil wanita itu kembali. Kenapa? Dipanggil lagi. Iya. Allah Maha Pengampun. Ya. Itu dosa itu. Kamu tahu Musa? Dosa yang lebih besar dari wanita itu? Apa ya? Wahai Jibril. Dan malaikat Jibril menjawab ya kepada Nabi Musa, yang paling keji dari itu, orang yang paling besar dosanya adalah yang meninggalkan sholat. Menyesallah Nabi Musa kemudian dipanggil wanita itu dan mengabarkan ampunan Allah kepadanya. Sampai itu Ustaz. Ya. Jadi betapa luar biasa ya ketika kita menyadari ya selain kedudukan, keutamaan dan ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Iya. Sungguh tidak akan lengkap. Ya, dia puasa tapi dia tidak melaksanakan Kewajiban. Walaupun memang syarat sah puasa itu tidak terhubung dengan sholat ya. Tetapi ini akan membuat ya kualitas ibadah puasa kita menjadi tidak bernilai. Iya. Jadi kita pun harus senantiasa terus memahami betapa pentingnya kedudukan sholat ini sebagai seorang Muslim. Ya. Ustadz, kalau misalnya anu ulu atita madel teh pokeraja atau panggil, bahkan dia berlumpur-lumpuran Ya. dan itu agak susah untuk kemudian Berlumpur dosa atau berlumpur latao. Latih dia gagalnya bahasa latih linggol berlumpur dosa. Jadi Berlumpur dosa lagu leher itu. berlumpur dosa itu. akhirnya anu mau pol lataati oleh Ustadz patao waktu. Iya, waktu sholat juga kadang-kadang agak susah dia untuk menyesuaikan dengan tempat. Misalnya dia bombo cuma
dan mau pulang ke rumah jauh sekali. Terjadi kelalaian. Ini mali wololo Ustadz itu. Karena Jadi dalam apa namanya keadaan bagaimanapun juga, ya sesungguhnya tidak ada alasan untuk meninggalkannya. itu Ustadz ya. Kita sakit pun sebenarnya tetap terikat kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Ya, apalagi hanya terhalangi oleh lata'u itu. Iya, lata. Ya, gitu. Jadi kalau kecuali najis. Iya. Ya, kecuali najis. Ya berupa misalnya darah, kotoran ya, Iya. dan lain sebagainya, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau dia bisa berwudu di tempat itu dan bisa ada mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih baik, Iya. ya, Meskipun dia awam tapi membersih gagap putar. ya, silakan dia laksanakan. Karena semua bagian di bumi Allah ini bisa dijadikan tempat sujud. Oh. Ya, bahkan tanpa bersujud pun orang sakit dengan memberi isyarat sujud saja Allah sudah ringankan dia, sudah beri rukhsah ya, keringanan. Iya. Ya. Jadi maksud lalai itu wan bos kali wan bob entama itu lalai. Ya. Baru dia berusaha untuk tidak tidak meninggalkan. Tidak Tapi lalai memang lagi. Berkali-kali itu sengaja Ustaz. Itu sudah. Apalagi sudah ada apa namanya? Pengakuan bahwa itu bukan syariat. Iya. Ya, dia menolak syariat itu misalnya. Ya. Nah, ini kan bentuk sikap yang penuh kesombongan ya, meremehkan kebenaran itu, menolak kebenaran. Jadi sebenarnya dalam kondisi bagaimanapun kita tidak boleh berdiri, boleh duduk. Coba bayangkan betapa pentingnya kedudukan yang kita tidak boleh duduk, kita boleh Berbaring. Ya. Dalam keadaan berbaring kita susah menggerakkan badan kita, boleh hanya sekedar menggerakkan mata. Syarat Ustaz. Jika sudah tidak bisa menggerakkan mata lagi, ya silakan ditakbirkan 4 kali. Sholat jenazah. Mailat atau jadi Ustaz. Oh iya. Arah mulati Allah. Berarti Ustaz jalan 5 lerian tuh malah lebih melati. Macam lebih hemat-hemat Oh Ustaz. tawali Ustaz tol utama pagola teh. Kalau membidu aku tulis. Oh jadi itu Ustaz. Jadi betapa penting kedudukan itu, bahkan tidak ada alasan bagi kita. Iya. Kecuali yang ada uzur memang. Tidak diwajibkan untuk mengkafarat sholat itu. Yaitu wanita yang mendapatkan haid atau halangan ya. Gitu. Tapi bagi kita yang ada apa namanya halangan, ada uzur syar'i, terhalang ya. Misalnya pekerjaan kita yang darurat ya, tidak bisa ditinggalkan walaupun waktu sholat sudah masuk. Iya. Ya, bisa kita menjamaknya. Oh, tidak apa-apa Ustaz. Ya, Menggabungkan. Jadi Tapi jangan sampai itu jadikan kebiasaan. Oh. Ya, dalam iya. keadaan darurat. Bahkan ketika kita ingin waktu cepat sampai ke tempat yang kita tuju, kita dalam perjalanan jauh, kita bisa perpendek yang 4 jadi 2. Dikasar namanya. Kasar. Jadi Ya, itu Ustaz. jadi silakan yang lagi perjalanan jauh di bulan Ramadan ini, Allah juga sediakan fasilitas Iya. untuk meringankan beban-beban sholat itu. Ya, yang 2 waktu digabung jadi satu, yang 4 bisa disingkat jadi 2. Dua. Tapi dalam kondisi yang bagaimana dulu? Nah. Pilih Pak Ustaz. Iya, jadi ya, ketika kita tertidur kita bisa kodok di luar waktu. Yang bukan disengaja Ustaz, Iya. tapi memang waduh. Nah, jadi bagaimanapun ya di mana saja silakan dikerjakan. Ketika kita tidak bisa berdiri dalam pesawat, kita bisa sambil duduk. Tidak dapat air berwudu, kita bisa bertayamum. Jo. Coba bayangkan pentingnya kedudukan ini. Iya. Betapa Allah berikan segala kemudahan agar supaya kita tidak lalai. Gitu. Jadi dengan penjelasan Ustaz berarti alhamdulillah insyaallah berikutnya saya tidak akan lalai lagi Pak Ustaz. Insyaallah berarti mah puluh doi inti karena bahil Bail ilum pengemai poli. Kayaknya itu udah ada lebut jam dinding lot ti Ustaz. Nah, jangan sampai mali sirita le sa'labah zaman Rasulullah Allah Ustaz. ya. Ketika dia rajin sholat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini miskin. Salabah ini selalu terlambat. Karena apa? Dia ketika sholat, alasannya karena dia harus menunggu pakaian yang dipakai istrinya untuk menutup aurat. Hati Allah Ya. Iya. Nabi doakan supaya salabah kaya. Akhirnya dia beternak domba, ya. Dia masih rajin sholat awal-awal, masih 10 ekor ya, sudah berkembang jadi 50 ekor. Tiba-tiba sudah berkembang jadi ratusan ekor, sudah mulai telat dia. Sudah mulai di belakang safnya. Ya, semakin banyak ini domba-dombanya, sudah makin banyak, sudah ribuan, tidak kelihatan lagi dia sendiri. Allah. Oh, Padahal malih cerita lesa. Laba putih salah bawati Pak Ustaz tuh ini terus poling Karena anu wati kan bomo saraba, uling-uling salaba.
Mudah-mudahan jati abadinggo itu. Ya, amin, amin. Ibu mau ela ya. Ya. Nah, ini adalah pesan. Oh, dia mau tolong mau itu malah. Bibi helat ya Ustaz. Tolong malu bibi helat ya Ustaz. Iya lo tolong apa begitu? Oh, dendol angin mau pamah. Peringatan Pilih-pilih apa beti di abah. Nah, aku perhatian dia karena hati mau udung temalua. Iwatnya memang tapop helat ya. Jam letih uti. Jam di. Oh, alhamdulillah. Udah bo. Yo, lapat dompet lah tidak bele. Ih, lo kalau udah tipe Kan tahu. tema waktu sholat kan yang telah cek. Ya mau lo mah tuh tipe pilih lo mau ajin bae itu mau bangun. Oh, jadi gua lapat dompet mah ada betul ada tiuti. Itu aja bono. Oh, jah. Jak boti bunggil ya. Ya, bau titel apa pala dia nyawa tidak lihat. Oh, dia taling, ulah tiap mungkin dah. Baru itu bukan pelatih Ustaz. Kalau itu bunggil mati tahu. Makasih banyak Ustaz. Kalau Pak Ustaz belum go Jadi tata tata, ya? mau wala Ustaz tadi ya teh. Insyaallah. Assalamualaikum. Salam. Ih, kena atau itu tamam deh. Dia tuh balakas saja tuh. Ya. Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan.